Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai komunikasi nonformal. Sebelumnya, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi menjadi salah satu syarat bagi berlangsungnya hubungan antar manusia atau interaksi sosial di antara sesama manusia. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang harus selalu berkomunikasi dengan manusia lain. Oleh karena itu, komunikasi merupakan hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan manusia. Seseorang melakukan komunikasi karena ingin mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Komunikasi nonformal adalah komunikasi yang bersifat tidak resmi dan biasanya dilakukan dengan tidak memperdulikan struktur organisasi yang ada, serta menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan. Al, lu hari Jumat kemana? Jalan yuk, bosen nih gua. Ayo, gue lagi libur nih. Mau jalan kemana? Kalau ke PIM gimana? Mau nggak? Boleh. Gue juga sekalian mau nyari sepatu. Ya udah oke. Ketemu di Starbucks ya jam 4. Oke cuy. Pada umumnya, komunikasi nonformal dilakukan oleh orang di luar organisasi atau komunikasi antar orang yang mempunyai hubungan dekat. Contoh komunikasi informal antara lain, komunikasi antar staf, komunikasi di luar organisasi, dan komunikasi kerabat kerja yang sudah akrab. Komunikasi nonformal sifatnya tidak terstruktur. Proses dialog lebih bebas atau tidak kaku yang bisa berlangsung lama. Walaupun pembahasan bisa saja tidak fokus. Interaksinya mengutamakan keakraban atau menjalin hubungan yang intens. Kelebihan komunikasi nonformal dapat menciptakan situasi kerja yang lebih nyaman dan menyenangkan, mendorong spontanitas tim, proses belajar, dan transformasi ilmu serta kepakaran. Dalam jangka panjang, komunikasi nonformal ini dapat mendorong pembangunan kompetensi yang lebih efektif dan cepat. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan komunikasi nonformal ini muncul, yaitu diantaranya yang pertama, pemuasan kebutuhan manusia. Yang kedua, perlawanan terhadap pengaruh yang kaku dan membosankan juga monoton. Yang ketiga, keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang keempat, sumber informasi sebagai tali pererat hubungan dalam suatu pekerjaan dan organisasi. Proses. Pada umumnya, komunikasi nonformal akan menyampaikan suatu pesan atau informasi yang muncul melalui mulut ke mulut. Pesan itu akan beredar dan menjadi kabar burung. Karena pesan dalam komunikasi nonformal ini muncul dari suatu kerumunan, di mana seseorang di dalamnya menerima informasi atau pesan, dan pesan tersebut disampaikan dan diteruskan seseorang atau bahkan lebih dari seseorang hingga ke seseorang lainnya. Jadilah kabar burung yang mulai beredar kemana-mana. Dengan adanya proses komunikasi nonformal, maka informasi atau pesan yang tersampaikan dan tersebar masih dimasukkan ke dalam kategori samar atau belum pasti dan memiliki kepastian yang tetap. Sebagai penggambaran, simak keterangan di slide selanjutnya yang merupakan proses komunikasi nonformal. Akan ada beberapa pesan yang diantaranya pesan 1, pesan 1A, dan pesan 1B dari berbagai sumber yang diterima oleh komunikan. Komunikan tersebut beralih menjadi komunikator karena berubah fungsi dengan menyebarkan dan menyampaikan informasi atau pesan 1 tersebut. Pesan 1 pun berubah menjadi pesan 1C karena adanya variasi pesan ia terima. Komunikan tersebut menyebarkan pesan 1C ke komunikan lain. Namun terdapat pesan 1 lainnya yaitu pesan 1D.
hingga terdapat dua golongan, yaitu komunikan 1C dan pesan 1D dan komunikan murni pesan 1C. Itulah penggambaran dari proses komunikasi nonformal yang mungkin bisa dikatakan bahwa pesan yang disampaikan masih simpang siur. Peranan. Setiap komunikasi dalam suatu organisasi selalu memiliki fungsi dan tujuan tersendiri yang berbeda-beda fungsinya. Fungsi dari komunikasi nonformal sendiri adalah menjalin hubungan sosial, kekerabatan, dan persaudaraan dalam suatu kelompok nonformal. Walaupun komunikasi nonformal dikategorikan sebagai pesan rumor atau pesan yang masih belum jelas sumbernya, namun komunikasi nonformal ini dapat berfungsi pada kebutuhan sosial. Dengan adanya komunikasi nonformal ini, maka seseorang dapat mempengaruhi individu lain dan mampu mengatasi kebosanan karena adanya komunikasi yang formal dan terkesan kaku. Namun, kita harus mengetahui kondisi dan situasi kapan waktu yang tepat menggunakan komunikasi nonformal ini. Pada umumnya, komunikasi nonformal ini difungsikan untuk mencairkan suasana yang awalnya tegang menjadi rileks dalam suatu komunikasi organisasi. Sehingga ada yang menyebutnya bahwa komunikasi nonformal ini adalah intermezzo dalam komunikasi atau jembatan pada suatu komunikasi yang kaku dan formal. Jenis komunikasi informal. Yang pertama yaitu rumor rantai untai tunggal. Pada rumor rantai untai tunggal, komunikasi terjadi manakala seseorang menyampaikan informasi kepada orang lain dan orang tersebut kemudian menyampaikan kembali informasi yang dimaksud kepada beberapa orang lainnya dan seterusnya. Yang kedua yaitu rumor rantai klaster. Pada rumor rantai klaster, komunikasi terjadi manakala seseorang menyampaikan pesan kepada beberapa orang yang dipercaya, dan kemudian mereka menyampaikan pesan tersebut kepada teman-teman mereka masing-masing dan seterusnya. Contohnya adalah komunikasi melalui telepon. Pada komunikasi melalui telepon, seseorang menelpon dua orang, kemudian dua orang ini diharapkan dapat menelpon 3 orang lainnya, dan ketiga orang ini juga diharapkan dapat menelpon 3 orang berikutnya. Yang ketiga adalah rumor rantai probabilitas. Pada rumor rantai probabilitas, komunikasi terjadi manakala seseorang secara acak memilih beberapa orang untuk meneruskan informasi. Spam internet adalah contoh rantai probabilitas. Spam internet diciptakan oleh seseorang sebagai sumber informasi utamanya. Sumber informasi utama ini kemudian memilih secara acak orang-orang yang berada dalam jaringan komunikasinya untuk mengkomunikasikan pesan yang dimaksud. Orang-orang kedua ini kemudian memilih secara acak orang-orang dalam jaringan komunikasinya untuk mengkomunikasikan kembali pesan yang dimaksud dan seterusnya. Pada kasus ini, sumber pesan utama tidak dapat melacak kemana pesan tersebut dikirimkan setelah pesan itu dikomunikasikan kepada orang kedua karena sifat pengirimannya yang acak. Yang keempat, gosip. Gosip adalah contoh komunikasi nonformal dalam organisasi yang paling umum. Dalam gosip, komunikasi berawal ketika seseorang mengatakan kepada sekelompok orang. Kemudian, mereka meneruskan informasi tersebut kepada beberapa orang lainnya. Yang kelima adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal kerapkah disampaikan bersamaan dengan pesan-pesan verbal. Yang termasuk dalam komunikasi nonverbal adalah ekspresi wajah, kontak fisik, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh dalam komunikasi lainnya. Komunikasi nonverbal umumnya digunakan untuk menyampaikan makna dan sangat penting dalam mengekspresikan perasaan tertentu. Yang keenam, komunikasi manajemen nonformal. Komunikasi manajemen nonformal adalah salah satu pendekatan komunikasi yang melibatkan kemampuan manajer untuk melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan, pelanggan atau bawahan secara spontan. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh manajer untuk mempelajari apa yang terjadi dalam organisasi dan apa yang dibicarakan oleh orang-orang.
Komunikasi manajemen nonformal ini dapat memangkas birokrasi dan mengeliminasi berbagai hambatan komunikasi organisasi. Yang ketujuh, curhat. Curhat atau curahan hati merupakan saat di mana satu orang mencoba untuk menceritakan sesuatu kepada orang-orang yang dianggap dekat. Dan biasanya yang diceritakan itu masalah personal, misalnya pekerjaan, pasangan, keluarga, dan lain sebagainya. Curhat dilakukan umumnya untuk mencari solusi, ingin pengakuan atau respon positif, dan ingin mencari perhatian. Nomor 8, percakapan. Salah satu cara berkomunikasi dalam komunikasi internal adalah melalui percakapan. Percakapan adalah komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih, terjadi secara informal, simetris, dan bertujuan untuk membentuk dan memelihara ikatan sosial. Sebagai bentuk interaksi sosial, percakapan yang dilakukan oleh anggota organisasi harus mengikuti etika komunikasi organisasi yang ada dan disepakati bersama. Bentuk percakapan misalnya diskusi atau rapat. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.